Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nardo dari kelas MBS 2G, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari mata kuliah pengantar ekonomi makro. Dan materi pertama yaitu sihir uang kertas. Pada kehidupan sehari-hari, uang digunakan sebagai alat tukar dalam kegiatan jual beli. Pada zaman dahulu, manusia melakukan kegiatan barter atau tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dalam kegiatan tukar-menukar barang tersebut, seringkali pertukaran terjadi secara tidak sepadan. Ada yang diuntungkan dan tentunya ada yang dirugikan. Barter juga merepotkan pelakunya, sebab mereka harus membawa barang-barang yang akan dibarterkan. Maka kegiatan jual beli beralih pada penggunaan emas dan perak. Akan tetapi, masalah yang seringkali terjadi apabila emas yang dimiliki banyak adalah pencurian. Inilah awal mula didirikannya bank untuk menjaga emas-emas dari pencurian dengan dikenakan biaya. Inilah yang kita kenal dengan riba. Saat itu, bank belum mengeluarkan uang seperti yang sering kita jumpai saat ini, melainkan semacam surat yang menandakan jumlah emas yang disimpan di dalam bank. Masyarakat berpikir hal tersebut sama berharganya dengan emas, padahal masyarakat tidak pernah tahu di mana emas mereka. Para bank mampu membuat kertas yang tidak berharga menjadi seharga emas. Bank leluasa dalam mencetak uang, tidak ada hubungan emas yang disimpan dengan uang yang beredar di masyarakat. Sebenarnya, nilai uang kertas adalah kepercayaan masyarakat itu sendiri terhadap mata uang. Bank sentral membuat kebijakan-kebijakan untuk mempertahankan nilai uang kertas seakan-akan kertas mempunyai nilai. Itulah sihir dari uang kertas. Dinar dan dirham. Dinar adalah koin emas 22 karat dengan berat 4,25 kg. Dirham adalah koin perak murni dengan berat 2,975 gram. Dinar dan dirham merupakan uang yang berfungsi untuk kegiatan jual beli pada umumnya. Nilai dinar dan dirham stabil, bahkan meningkat, serta dinar dan dirham tidak terpengaruh dengan adanya inflasi. Berbeda dengan uang kertas yang dari tahun ke tahun nilainya akan menurun dan juga sangat berpengaruh akan inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa dinar dan dirham dapat menjadi alat tukar yang adil, sebab bahan yang digunakan untuk mencetak keduanya juga setara dengan nilai yang dimiliki. Rasulullah SAW mengatakan, akan datang suatu zaman kepada manusia, barang siapa tidak mempunyai yang kuning atau dinar, yang putih atau dirham, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupan. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir 17415. Penerapan dinar dan dirham dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, seperti contohnya dengan berzakat menggunakan dirham. Nilai tukar mata uang rupiah dengan dolar sangatlah jauh. Namun dengan menggunakan dinar dan dirham, emas tetaplah emas dan perak tetaplah perak, dimanapun tetaplah sama. Dan itulah keadilan yang sebenarnya akan benar-benar terwujud saat ini di Indonesia. Pergerakan dinar dan dirham sudah mulai muncul kembali, dan hal tersebut merupakan awal dari kebangkitan Islam serta awal dari hancurnya kezaliman. Materi berikutnya yaitu dari makalah kelompok 1 tentang perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka. Perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri. Dan di samping itu, terdapat pula barang yang diimpor dari luar negeri ke negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi empat sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor
Yang pertama, sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang produksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Adapun mekanisme perekonomian empat sektor disebut dengan kegiatan ekonomi empat sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram sirkular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Diagram sirkular flow di atas terdiri dari 4 komponen, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan negara lain. Rumah tangga terbagi menjadi hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan negara lain. Perusahaan hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan dunia internasional. Pemerintah hubungan dengan rumah tangga berhubungan dengan perusahaan. Dan negara lain hubungan dengan rumah tangga berhubungan dengan perusahaan. Dalam perekonomian terbuka 4 sektor akan mewujudkan 2 aliran baru sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama, aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor, yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Yang kedua, aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain, yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Ciri-ciri dari aliran pendapatan perekonomian terbuka. Yang pertama, pengeluaran ekonomi atau membeli barang dan jasa yang diproduksi perusahaan dalam negeri. Yang kedua, membayar pajak. Yang ketiga, mengimpor atau membeli barang impor. Yang keempat, menabung ke bank atau lembaga keuangan. Perekonomian terbuka ekspor impor. Yang pertama, ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melalui jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk, barang, dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka ini juga meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut, karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula. Besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat, atau besarnya ekspor dapat meningkat dan mengalami perubahan meskipun pendapatan nasional tetap besarnya. Besar kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian, sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan investasi dan pengeluaran pemerintah. 2. Impor. Dalam analisis makroekonomi disumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar daya belinya, maka tinggi pula impor yang dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Yang kedua, penghematan biaya. Alasan kedua adalah timbulnya
increasing returns to scale, atau penurunan biaya pada skala produksi yang besar. Yang ketiga, perbedaan selera. Sekalipun kondisi produksi di semua daerah serupa, setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Yang keempat, prinsip keunggulan komparatif. Comparative advantage mengatakan bahwa setiap negara akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang dan jasa yang biayanya relatif lebih rendah, artinya lebih efisien dibanding negara lain. Materi selanjutnya yaitu Dharmakala kelompok 2 dengan judul materi perbandingan uang dalam Islam dan konvensional. Langsung saja, pengertian uang dalam konvensional dan Islam. Dalam Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham membedakan dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Dalam Islam juga mengartikan uang bersifat flow concept dan merupakan public goods. Artinya, flow concept adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir, uang adalah public goods, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang, atau stock concept. Uang tersebut menjadi milik pribadi atau private goods. Untuk lebih jelasnya mengenai public dan private goods dan dapat diilustrasikan sebagai berikut. Mobil adalah private goods dan jalan tol adalah public goods. Jalan tol tersebut akan berguna jika mobil itu digunakan melalui jalan tol. Artinya, uang yang mulanya private goods akan bermanfaat jika uang tersebut digunakan melalui jalur public goods, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jika atau mobil uang tidak digunakan dalam jalan tol investasi produktif, maka uang atau mobil tersebut menjadi tidak menambah manfaatnya. Dalam konvensional mengertikan uang secara interchangeability atau bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital. Namun dalam ekonomi konvensional ini sendiri terjadi pertentangan yang hebat antara kelompok Friedman dan kaum moneteris. Di satu kubu dengan kaum Keynesian dan Chambers School di kubu yang lain. Kelompok yang pertama mengatakan, misalnya Fisher, bahwa uang dalam flow concept, sedangkan kelompok yang kedua menyatakan bahwa uang adalah stock concept. Seringkali uang diidentikan dengan modal atau kapital. Ekonomi Barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep Irving Fisher, uang modal, bersifat flow konsep, sedangkan Chambers School atau Marshall Pigou mengartikan uang sebagai stock konsep, uang dianggap sebagai private goods. Sejarah uang. Pada awal peradaban manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan karena jenis kebutuhannya masih sederhana. Mereka belum membutuhkan orang-orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makanannya secara mandiri. Dalam periode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia pun meningkat secara tajam. Itulah
masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh garam dan ikan, menemukan, menenun pakaian sendiri atau kebutuhan lainnya. Satu sama lain saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah manusia mulai mempergunakan berbagai alat yang melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahap peradaban yang sangat sederhana, mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar secara barter. Periode ini disebut zaman barter. Pertukaran barter ini mensyaratkan keinginan yang sama pada waktu yang kebersamaan atau double coincidency of wants dari pihak yang melakukan pertukaran ini. Semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi double coincidency of wants. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang. Itulah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau uang kredit. Menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebihan. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Uang juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Yang ketiga, alat penyimpanan nilai. Yang keempat, uang merupakan standar pembayaran di masa depan. Uang kertas dalam pandangan Islam. Uang kertas yang lazim digunakan di zaman sekarang disebut fiat money. Dinamakan demikian karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatar belakangi oleh emas. Dulu, uang memang mengikuti standar emas atau gold standard. Namun rezim ini telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada pertengahan dasawarsa 1930-an. Inggris meninggalkannya pada tahun 1931 dan seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976. Kini uang kertas menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar. Sekiranya pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis lain, niscaya uang kertas tidak akan memiliki bobot sama sekali. Karena itu, ketika uang kertas ialah menjadi alat pembayaran yang sah, maka kedudukannya sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu Al-Quran diturunkan di tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Karena itu, riba berlaku pada uang kertas. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Zakat pun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Begitu pula ia dapat digunakan sebagai alat untuk membayar mahar. Materi selanjutnya yaitu dari makalah kelompok 3 dengan judul materi konsep elastisitas. Langsung saja definisi kebijakan fiskal atau fiscal policy. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah
untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar. Namun, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Pada sektor rumah tangga atau RTK, di mana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan di perusahaan untuk konsumsi dan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dan lain-lain dari perusahaan. Kegiatan ekonomi dengan pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan, dan balas jasa, dan lain-lain. Sedangkan dengan dunia internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga, yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilan dan keuntungan kepada rumah tangga berupa gaji, dividen, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Hubungan dengan dunia internasional, perusahaan melakukan impor atas produk, barang maupun jasa di luar negeri. Sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Kebijakan anggaran atau politik anggaran. Yang pertama, anggaran defisit atau defisit budget atau kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna membeli stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Yang kedua, anggaran surplus atau surplus budget atau kebijakan fiskal kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baik politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Yang ketiga, anggaran berimbang atau balance budget. Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Definisi kebijakan moneter atau monetary policy. Kebijakan moneter adalah suatu dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai uang, ketersediaan uang, biaya uang atas suku bunga untuk menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Jenis-jenis kebijakan moneter dalam prakteknya. Untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter, alat utama yang digunakan adalah modifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangan, biasanya kewajiban pemerintah. Ini operasi pasar terbuka, berubah baik jumlah uang atau likuiditas. Jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual. The multiplier efek perbankan, sedangkan fraksional memperkuat
Dampak dan tindakan transaksi pasar konstan oleh otoritas moneter memodifikasikan pasukan mata uang, dan ini dampak variabel pasar lain seperti suku bunga jangka pendek dan nilai tukar. Inflasi penargetan berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi di bawah sebuah definisi tertentu seperti indeks harga konsumen. Dan kisaran yang diinginkan target inflasi dicapai melalui penyesuaian berskala kepada bank sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antara bank, di mana bank meminjamkan kepada satu sama lain semalam untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara ini, tingkat bunga tertentu yang biasa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang kedua, fasilitas diskon atau discount rate. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve recruitment ratio. Yang keempat, himbauan moral atau moral persuasion. Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat. Yang ada gilirannya, permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan tingkat harga, dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang diharapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik, yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat, dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga. Makalah dari kelompok 4 dengan judul materi pendapatan nasional dan GDP, GNP, PBD. Langsung saja. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dari satu periode, biasanya selama setahun. Perhitungan tersebut berdasarkan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup selama setahun. Menurut pandangan ilmu ekonomi modern, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto atau gross national product atau GNP, yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh suatu negara yang diukur menurut harga pasar. Oleh karena itu, pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun, yang dinyatakan dalam satuan uang. Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ialah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat perekonomian yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi. Dalam definisi yang baru dinyatakan bahwa pendapatan nasional adalah nilai barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksikan dalam suatu perekonomian. Ini berarti walaupun barang-barang yang diciptakan oleh berbagai kegiatan ekonomi adalah berbentuk benda, pendapatan nasional tidak dinyatakan secara demikian. Pendapatan nasional dihitung dengan menentukan uang dari berbagai jenis barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian. Gross Domestic Product atau GDP, Produk Domestik
bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Gross National Product atau GNP, Produk Nasional Bruto atau Gross National Product, meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional dalam 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. GNP adalah jumlah pendapatan total ekonomi dan suatu negara dan dalam waktu 1 tahun, termasuk di dalamnya nilai produksi suatu barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh suatu penduduk dari negara tersebut, tidak dalam maupun di luar wilayah negara. Tetapi pendapatan yang diterima oleh non penduduk dalam suatu negara tidak dihitung dalam nilai-nilai GNP tersebut. Nama lain dari GNP adalah PNB atau Produk Nasional Bruto. Pendapatan siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan siap dibelanjakan atau disposable income yakni merupakan pendapatan yang benar-benar bisa dibelanjakan untuk mendapatkannya dengan cara mengurangi pendapatan pribadi dengan pajak pribadi. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah jumlah pendapatan yang dapat dibelanjakan maupun ditabung oleh rumah tangga. Tabungan pribadi merupakan bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan. Disposable income ini diperoleh dari personal income atau PI, dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung atau direct tax adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak. Contohnya pajak pendapatan. Disposable income menjadi aspek yang sangat paling penting untuk mengatur keuangan pribadi dan keluarga karena merupakan pendapatan bersih yang diterima seseorang setiap bulannya. Kalau kelompok 5 dengan judul materi pendapatan per kapita. Langsung saja, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita adalah besar pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Secara matematis, rumus perhitungan pendapatan per kapita adalah pendapatan per kapita sama dengan pendapatan nasional atau nasional bruto atau GNP atau jumlah penduduk. Penggunaan pendapatan per kapita sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita dihitung secara berkala atau periodik. Biasanya dalam 1 tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, sebagai data perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain dan pendapatan per kapita masing-masing negara dapat dilihat tingkat kesejahteraan tiap negara. Yang ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya dengan mengambil dasar pendapatan per kapita dari tahun ke tahun, dapat disimpulkan apakah pendapatan per kapita suatu negara rendah
atau di bawah, sedang atau tinggi. Yang keempat, sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi, pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi. Ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah. Selain ketimpangan pendapatan internal dalam suatu daerah, juga terdapat ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah. Ketimpangan ini timbul sebagai akibat dari kondisi alam, alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Salah satu model yang biasa dan dianggap cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita itu adalah indeks ketimpangan daerah atau Index of Regional Inequality yang dikemukakan oleh Jeffrey G. Wilson pada tahun 1965 untuk mencapai target pendapatan per kapita Indonesia. Seringkali kita dengar, baik itu berita dari siaran televisi, radio, maupun media cetak lainnya tentang kondisi perekonomian di Indonesia, baik itu yang disoroti secara negatif maupun positif. Tetapi lebih sering kita dengar dan kita lihat yang disoroti oleh media adalah hal-hal yang bersifat negatif, sehingga hal-hal positif seakan-akan tidak pernah ada di Indonesia ini. Di dalam dunia politik sering juga kita mendengar dan melihat bahwa sahnya hal yang bersifat positif ini sangat sedikit diperbincangkan. Apakah yang dapat diperbincangkan itu hanya yang bersifat negatif atau istilah lain selalu yang kurang baik? Tapi benar untuk kita ketahui bahwa hal yang kurang ini akan selalu menjadi pembahasan terpenting agar bagaimana hal negatif tersebut menjadi positif. Jika kita dapat berbicara tentang hal positif yang sudah dicapai oleh negara kita ini, bahkan dalam taraf global, ini akan membuat kita dan generasi-generasi Indonesia akan semakin antusias dalam menghadapi perekonomian sekarang ini. Sebagai contoh, dalam hal ekonomi, pada tahun 2011, Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ada 2 poin, yaitu Indonesia berhasil menembus pendapatan per kapita 3,5 US dollar. Yang kedua, Indonesia berhasil mencapai investment goods. Bahkan Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam jajaran kelompok negara G20. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita sebagai orang Indonesia. Kalah dari kelompok 6 dengan judul materi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi dari hulu ke hilir skala makro. Langsung saja pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Istilah produksi dalam bahasa Inggris yaitu production, yang berarti menghasilkan atau membuat. Produksi dalam istilah ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang ditunjukkan untuk menghasilkan atau mempertinggi nilai kegunaan suatu barang dan atau jasa. Dari definisi tersebut, ada 2 hal pokok yang perlu dipahami. Dari produksi meliputi produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa, serta produksi merupakan mempertinggi nilai guna suatu barang dan jasa. Selain itu, produksi juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yang dimaksud produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menghasilkan barang, sehingga jika tidak ada wujud barang yang dihasilkan, maka kegiatan itu tidak termasuk produksi. Sedangkan dalam arti luas, yang dimaksud dengan produksi adalah setiap kegiatan atau usaha untuk menciptakan atau meningkatkan nilai-nilai kegunaan suatu barang. Distribusi adalah sebuah kegiatan untuk menyalurkan atau memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
Barang-barang yang sudah diproduksi tidak akan berguna jika jauh dari konsumen. Oleh karena itu, barang-barang tersebut didekatkan kepada konsumen dengan cara disalurkan atau distribusikan. Lembaga atau orang yang bertugas menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut distributor. Istilah konsumsi berasal dari bahasa Latin yaitu consumer, yang artinya menghabiskan atau menggerogoti. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi consumption, yang berarti menghabiskan atau mengurangi. Dalam ilmu ekonomi, para ahli mendefinisikan konsumsi dengan berbagai sudut pandang, namun pada prinsipnya sama. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan yang ditujukan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang dilakukan sekaligus atau bertahap untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 3 hal pokok yang harus dipahami dari konsumsi, yaitu sebagai kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa, kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa, atau merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaku kegiatan ekonomi disebut sebagai konsumen. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat dilakukan perseorangan maupun oleh badan usaha. Badan usaha dapat berupa badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS. Nah, BUMN adalah usaha yang modalnya berasal dari anggaran negara yang bertujuan membangun ekonomi nasional. Adapun 3 jenis BUMN yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan jawatan atau perjan. Yang kedua, perusahaan umum atau perum. Yang ketiga, perusahaan perseorangan atau persero. Produksi barang atau jasa yang dilakukan produsen memiliki 4 tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, mengganti barang yang rusak. Yang keempat, mencapai kemakmuran. Dengan memperhatikan pengertian produksi dalam arti luas, maka kita mendapatkan gambaran bahwa tidak semua kegiatan produksi berupa perubahan bentuk. Seseorang pedagang yang memindahkan hasil produksi gabah dari satu tempat ke tempat lain juga disebut berproduksi. Sebab gabah yang di suatu tempat produksi melimpah bernilai rendah, maka dengan memindahkan gabah tersebut menjadi bertambah nilainya di tempat lain. Berdasarkan metode implementasi, proses produksi dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu produksi jangka pendek, produksi jangka panjang, produksi terus-menerus, produksi berselingan. Dalam memproduksi barang dan jasa diperlukan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Yang keempat, keterampilan pengusaha. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi bukanlah kegiatan tunggal, namun merupakan gabungan dari berbagai kegiatan. Misalnya, pengangkutan barang, pengepakan atau pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar atau grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lainnya. Oleh karenanya, kegiatan ini bisa memiliki banyak rantai penghubung hingga akhirnya barang yang dibutuhkan dapat tiba di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk dapat digunakan oleh konsumen. Dengan demikian, fungsi distribusi adalah menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen, membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan
produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan ekonomi menggunakan sumber daya listrik untuk menerangi rumah di malam hari. Dan ada 3 kegiatan utama konsumsi di suatu tempat, yaitu rumah tangga keluarga, pemerintah, industri atau perusahaan. Dan materi yang terakhir yaitu makalah dari kelompok 7 dengan judul materi pendapatan nasional dan GDP, GNP, PBD. Langsung saja, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. Pendapatan nasional memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah negara karena pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun, sesungguhnya pendapatan nasional suatu negara tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai indikator naiknya tingkat kesejahteraan rakyat di suatu negara. Sebagai contoh, meskipun pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2010 naik dari tahun sebelumnya, tetapi tetap saja masih sangat banyak rakyat Indonesia yang sampai saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Kedua, produk nasional bruto atau GNP. Yang ketiga, pendapatan nasional neto atau NNI. 4. Pendapatan perseorangan atau PI. Yang kelima, pendapatan per kapita. Hitungan pendapatan nasional. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Dan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Ketika menghitung pendapatan nasional harus dihindari terjadinya perhitungan ganda. Oleh karena itu, pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah atau buku nilai jual seluruh barang dan jasa yang dihasilkan. Nilai produk yang dihitung dan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Apabila di suatu negara terdapat sektor, yaitu sektor ekstraktif, agraris, industri, niaga atau perdagangan, dan jasa, maka nilai yang diperoleh disebut national income. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi ini didasarkan atas jumlah hasil barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat atau negara dalam satu tahun atau dalam waktu 1 tahun. Semua nilai hasil akhir barang dan jasa tersebut dijumlahkan. Hal ini berarti bahwa pendapatan nasional atas dasar harga pasar besarnya sama dengan produk nasional atas dasar harga pasar. Dan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah suatu pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi atau dalam satu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga atau consumption, pemerintah, government, pengeluaran investasi atau investment, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor.
perhitungan pendapatan nasional. Tujuan perhitungan pendapatan nasional untuk mengukur tingkat kemampuan suatu negara dan mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam waktu 1 tahun. Bila data pendapatan nasional diketahui, maka akan memberikan dampak bagi kondisi perekonomian dalam satu negara. Dengan mengetahui data pendapatan nasional, pemerintah dapat mengetahui kembali struktur perekonomian yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan guna meningkatkan kondisi perekonomian di negara ini. Dengan data pendapatan nasional, pemerintah dapat mengetahui tingkat penyebaran pendapatan yang kurang merata antara daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru di daerah yang berpendapatan rendah dengan tujuan mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta pendapatan antar daerah juga akan lebih merata sehingga kondisi perekonomian di negara ini dapat ditingkatkan. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan Keynes yang dikenal dengan physiological consumption yang membahas tingkat laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Yang ketiga, investasi atau secara lebih spesifik investasi domestik swasta bruto adalah belanja pada barang, kapital baru, dan tambahan untuk persediaan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan bila ada salah kata itu datangnya dari saya, dan bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua yaitu moneter dalam skala makro. Dalam konteks ekonomi makro, kesuksesan sebuah bisnis tidak hanya bergantung pada pergerakan usaha itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang dibuat oleh negara. Kebijakan moneter ini dapat dimaknai sebagai seperangkat kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Sentral, yang dalam hal ini Bank Indonesia, guna mencapai sekaligus memelihara stabilitas nilai mata uang. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, tercermin antara lain dalam inflasi yang rendah dan stabil. Untuk itu, Bank Indonesia menetapkan tingkat kebijakan yang dikenal sebagai BI 7DRR yang berfungsi sebagai instrumen untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan tujuan utama mencapai tingkat inflasi yang diinginkan. Namun transmisi keputusan BI 7DRR ke pencapaian target inflasi beroperasi melalui saluran yang sangat kompleks dan tunduk pada jeda waktu. Beberapa tujuan utama dari hadirnya kebijakan moneter. Yang pertama, pemeliharaan nilai mata uang. Yang kedua, manajemen inflasi. Yang ketiga, pengangguran. Pemeliharaan nilai mata uang. Sebagai bank sentral yang ada di Indonesia, BI memiliki otoritas fiskal guna
mengatur nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing. Bank ini memiliki wewenang untuk meningkatkan atau bahkan mengaruhi jumlah uang yang beredar di pasaran. Jika bank mengeluarkan lebih banyak uang cetak, maka secara tidak langsung hal ini akan membuat nilai tukar mata uang akan membuat tersebut cenderung lebih murah. Begitupun sebaliknya. Karenanya, bank sentral harus mampu melakukan tindakan terukur demi stabilitas ekonomi. Kedua, manajemen inflasi. Selain mengatur nilai mata uang, kebijakan ini juga bertujuan untuk memanajemen tingkat inflasi. Bagaimanapun, tingkat inflasi yang terlalu rendah atau tinggi tidak cukup baik bagi perekonomian sebuah negara. Karenanya harus selalu dipantau dan bahkan diatasi dengan adanya kebijakan tertentu. Yang ketiga, pengangguran. Teratasinya masalah pengangguran ternyata juga menjadi salah satu tujuan dari adanya kebijakan ini. Kebijakan ini bisa berpengaruh mengingat pasokan uang yang besar maupun menjadi perangsang terciptanya berbagai kegiatan bisnis dan perluasan lapangan kerja. Pada dasarnya, kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan perekonomian secara internal, eksternal, dan ekonomi makro. Dari segi keseimbangan internal, diharapkan kebijakan ini mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta terjadinya stabilitas harga. Begitupun dengan tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang ditandai dengan harga stabil, banyaknya kesempatan kerja, secara neraca pembayaran yang seimbang,